Selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan mengenang soal seorang tokoh pemikir politik di Indonesia yaitu Sarwono Kusumaatmadja. Dia seorang aktivis tahun 65 di ITB. Dia masih lingkaran dari Rahman Toleng, lingkaran dari Marsilam Simanjuntak, lingkaran dari Rahmat Witular, Wimar Witular di Bandung gitu kan. Persatuan Mahasiswa Bandung yang ia dirikan bersama Marsilam dan Rahman Toleng ya, dengan Rahman Toleng di Bandung gitu kan. Gurunya politik mahasiswa itu Rahman Toleng. Ya, kita berbicara tentang Sarwono juga. Ya, kita bicara tentang Sarwono dari sisi yang sebenarnya dia orang yang menarik. Dia adalah seorang teknokrat di zaman Orde Baru. Ketika ditanya kenapa dia mau bergabung dengan pemerintahan Orde Baru, ya karena ia dipanggil oleh pihak militer, apakah mau masuk penjara atau menjadi anggota DPR. Ya, dia memilih untuk menjadi anggota DPR ya dengan alasan ya tidak mau masuk penjara. Ya itu sesuatu yang dianggap menakut gitu kan, tapi pada satu sisi ya itu realistis juga gitu kan. Realistis, sesuatu yang bersifat ya sederhana saja gitu. Kenapa kamu milih menjadi seorang anggota DPR? Ya daripada masuk penjara gitu kan. Dan waktu itu juga kan kita tidak tahu juga bahwa yang namanya Orde Baru akan berubah menjadi rezim yang sangat berkuasa, otoriter seperti itu. Dan Sarwono dia seorang lulusan ITB ya, teknokrat gitu kan. Seorang insinyur, tapi dia juga membidani atau partai besarnya partai Golkar gitu kan. Dia kan jadi sekjen partai Golkar. Dia sebagai konseptor organisasinya pernah menjadi sekjen. Itu juga ditunjuk oleh Pak Soeharto, Presiden Soeharto ya. Kemudian ya dia layak dikenang menjadi seseorang manusia yang humanis, seorang manusia yang pernah hidup di suatu zaman. Dia punya jasa di bidang pemahaman tentang maritim, kelautan, dia juga lingkungan hidup kan ya. Dan dari sana sebenarnya ada yang sisi menarik dari cara Sarwono menjadi seorang politisi. Ya setiap manusia itu tidak hidup di suatu ruang yang hampa. Suatu keputusan kita bergabung dengan suatu rejim kekuasaan atau melawan suatu rejim kekuasaan, itu adalah tentu pilihan yang serius atau pilihan yang ya mengalir saja gitu kan. Ada yang menganggap bahwa ya pada prinsipnya kita akan membangun Indonesia dari arah manapun gitu kan. Prinsipnya itu, tetapi strateginya beda-beda. Ada yang masuk pemerintahan, ada yang tetap di jalan kan seperti itu. Dan memang para teknokrat ini menjadi sangat berpengaruh pada zaman Soeharto. Bahkan banyak menterinya yang seorang teknokrat, Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, juga Sarwono sendiri gitu kan. Di bukunya yang berjudul Menapaki Koridor Jalan Tengah, dia menggambarkan tentang aktivitas dia, tentang kegelisahan Sarwono, dan banyak informasi yang penting tentang Orde Baru gitu. Kita tidak bisa menilai bahwa Sarwono sebagai sosok yang harus kita negasi gitu, karena dia Orde Baru gitu, orang baru. Itu adalah suatu situasi zaman yang
itulah pilihan Sarwono gitu kan. Tapi ada satu sisi di mana kita bisa melihat sisi yang lebih humanis. Ya Sarwono seseorang yang memiliki pemikiran yang progresif sebenarnya untuk menjadi manusia yang berkualitas, menjadi mendidik keluarga, bagaimana caranya mendidik keluarga. Dia lihat aja channel YouTube-nya gitu ya. Di YouTube ada tentang Sarwono, dia berbicara tentang bagaimana mendidik anak, juga bicara tentang masalah yang akan kita hadapi 2 atau 3 tahun ke depan, yaitu tentang bonus demografi gitu kan. Ini sangat penting sekali gitu kan. Dan tentu saja untuk menjadi manusia yang memiliki kapasitas intelektual, memiliki suatu kualitas yang baik, ya dia harus belajar gitu kan. Harus belajar, harus berpikir yang kreatif, berpikir secara dekat dengan permasalahan gitu kan, tidak menghindari masalah, dan tentu saja ya harus tahu diri gitu kan. Pertama itu, dengan segala kesuksesan dan kebesaran dari Sarwono Kusumaatmadja, dia tahu kapan dia harus hadir dan kapan dia harus pergi gitu kan. Itu seorang yang pintar itu sepertinya ya seperti itu gitu. Ketika Orde Baru jatuh, ya Sarwono masih dijadikan menteri oleh Gus Dur, jadi menteri kelautan ya dan lingkungan hidup gitu kan. Pernah jadi menteri itu ya. Tapi ketika memang sudah waktunya dia tidak harus berkutat dengan politik, ya dia menjadi seorang pendidik. Dia bicara tentang lingkungan, kelautan gitu kan. Ya di sanalah. Jadi manusia itu harus tahu kapan dia harus memulai dan kapan harus berhenti gitu kan. Begitu banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah dari Sarwono Kusumaatmadja. Simpel saja sih, sederhana saja. Kita mungkin berpikir sangat jelimet, tapi kalau kita bisa mempermudah membahasakan sesuatu yang jelimet itu menjadi gagasan yang jernih, kemudian mengimplementasikannya gitu kan. Misalkan tentang bonus demografi gitu kan. Bonus demografi itu kan digambarkan akan ada banyaknya manusia Indonesia yang usia kerja, dan itu harus ditanggapi secara serius. Kalau mereka tidak punya pekerjaan, kalau mereka masih sibuk mencari pekerjaan, ini akan rebutan pekerjaan gitu kan. Juga masuknya artificial intelligence, apakah manusia akan digantikan oleh mesin-mesin gitu kan, sehingga ya banyak pabrik-pabrik itu tidak membutuhkan lagi manusia gitu kan. Ya ada problem gitu kan. Sekarang saja gitu kan, untuk mencari pekerjaan itu kan ya tidak mudah juga gitu kan. Kalau ada yang jadi Gojek gitu kan, ojek online ya kan. Tapi saat ini keadaan banyak yang protes juga gitu kan. Ojek online kan sekarang drivernya pada sepi gitu kan, order sepi gitu kan. Jadi ini bukan pilihan yang bagus juga gitu kan. Bagaimana ini pemerintah bisa menghidupkan lagi ya harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya gitu kan. Ini sangat penting sekali gitu kan. Ya saya pikir gitu. Jadi memang Sarwono Kusumaatmadja telah punya jasa terhadap ruang politik di Indonesia, yang tentu saja suatu hari kita akan pelajari apa saja yang dia lakukan dan gagasan apa saja gitu kan. Misalnya tentang reorganisasi partai Golkar, ini penting juga untuk dibahas. Kita bisa tarik
pelajaran itu untuk memulai membuat suatu organisasi atau membuat kinerja atau membuat manajemen di lingkungan kerja kita lebih baik gitu kan, dan bagaimana memperlakukan manusia ya secara humanis dan berkembang bersama, bukan menindas. Terima kasih.